Halo Sentul Lovers dimanapun berada, ketemu maning karena ning area oprek channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview kembali sebuah senter kepala yang sedang ramai diperbincangkan dengan harga sedikit lebih mahal daripada biasanya. Senter ini mengklaim bahwa memiliki ketahanan hingga 30 jam, kapasitas baterai di atas 5000 mAh dan daya yang dihasilkan lebih besar daripada lampu yang ada di dalam kamar mandi kita. Kecuali kamar mandi yang punya juragan pasir laut. Bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen. Namun setelah saya uji coba lama menyala, lama penchargeran dan digunakan di kepala, hasil dari senter ini cukup payah kalau menurut saya. Sekali lagi ini kalau menurut saya. Tapi selain dari kepayahan yang dimilikinya, senter ini tetap memiliki keunggulan yang tidak ada pada senter merek atau jenis yang lain. Oke, langsung saja ngopi dulu meskipun ini tinggal gedoh ya. Oke, langsung saja untuk senternya seperti ini sahabat kreatif. Aoki Zoom AK3695A generasi terbaru dari senter Zoom brand Aoki. Yang pertama dari boxnya ini lebih tinggi daripada generasi sebelumnya dan lebih buram sehingga tulisan menjadi terlihat sedikit samar. Seperti biasa bagian atas ada tulisan 80W 30 jam 1300 LM IP65 tahan hingga 30 jam. Tulisan bagian depan sama dengan bagian atas. Samping kanan box bertuliskan 120 mil vertical LED chip 80W. Untuk hal ini saya kurang paham maksudnya itu seperti apa. Bagi kamu yang paham silahkan tambahkan di kolom komentar agar saya dan sahabat yang lain juga tahu hal baru. Li-ion 6000 mAh, diameter 70 mm, tahan hingga 30 jam. Bagian belakang box ada keterangan produk yang menyatakan bahwa senter kepala Aoki AK3695A 80W dilengkapi dengan baterai lithium cas ulang sebesar 6000 mAh. Jadi cukup besar klaimnya. Dapat menyala hingga 30 jam non-stop, mampu menyorot cahaya sejauh 300 meter, cocok untuk outdoor, berburu, memancing, mendaki gunung, kebun, nambang pasir laut, dijual ke Singapura, dan lain-lain. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Spesifikasi produk, kode produk Aoki AK3695A, model hitam, daya 120 mil vertical LED chip 80W, diameter reflektor 70 mm, jarak cahaya lebih kurang 300 meter, kapasitas baterai 6000 mAh hingga 30 jam, pengisian baterai lebih kurang 4-65 jam. Ini hoax. Terbuat dari bahan plastik dan fitur pilihan yang berkualitas tinggi, sudah lulus uji coba kami, tes menyala 30 jam non-stop. Fitur pilihan dan yang berkualitas tinggi kalau menurut saya juga kurang tepat. Kemudian box samping kiri terdapat tulisan alamat media sosial dan barcode dari brand Aoki. Sekedar informasi sahabat kreatif, sebelum membuat rekaman video tentang senter Aoki ini, untuk senternya sendiri sudah saya lakukan beberapa pengetesan sehingga bila mana isi di dalam box berantakan dan ada beberapa kerusakan atau kekurangan, harap dimaklumi. Dan bagi kamu yang terlalu fanatik terhadap sebuah brand dan argumentasi pribadi, alangkah bijaknya untuk tidak menonton video ini karena video ini hanya berisi informasi yang saya usahakan akurat meskipun harus menghujat sebuah produk. Terima kasih. Senter ini saya beli di toko resminya dengan harga Rp159.600 belum termasuk ongkir. Ingat ya, di toko resminya. Yang saya dapatkan dari dalam box, bentar, ini untuk membukanya cukup alot, harus disongkel. Yang saya dapat dari dalam box berupa satu, ada tali kepala yang tidak tipis dan tidak tebal, tapi ini sedikit lebih kencang daripada biasanya. Saya pakai di kepala dengan durasi waktu lebih kurang 2 jam, terasa melenger, apalagi ditambah senternya yang size-nya lumayan besar. Kemudian yang kedua, ada unit senternya sendiri seperti ini. Kemudian yang ketiga ada adaptor yang klaimnya 1 ampere 5 volt atau jika dihitung untuk wattnya itu hanya 5 watt. Kemudian yang keempat ada kabel charger Type-C dan yang terakhir seperti biasanya ada kitabnya kaun Sentul Lovers seperti ini. Untuk unit senternya sendiri saya mulai dari bagian depan head yang terbuat dari full aluminium cukup tebal. Diameter headnya lebih besar dari generasi sebelumnya sehingga lensa juga ikut lebih besar. Untuk pengunci lensa menggunakan ring alloy, ini masih mempertahankan desain dari generasi pertama, warnanya juga sama. Kemudian untuk LED-nya menggunakan LED laser wig seperti senter zoom konvensional pada umumnya. Ini yang katanya 80 watt, tapi hampir sama persis dengan senter gen pertama yang klaimnya 60 watt. Kemudian LED-nya juga sama dengan senter Luby yang klaimnya 65 watt, senter Max Power yang klaimnya 100 watt, senter Kiseki yang klaimnya 150 watt, dan ketiga senter tangan ini untuk LED-nya
itu hampir sama seperti ini. Kemudian gasket LED berwarna hitam masih satu warna dengan gasket gen pertama. Untuk zoom in dan zoom out senter ini sesuai dengan ciri khas Aoki, yaitu alot atau keras. Bagian belakang head ditutupi dengan plastik sebagai pelindung sekaligus sebagai variasi agar terlihat lebih rapi. Yang menarik dan sebagai inovasi terbaru dari senter kepala Aoki Zoom, yaitu bagian head dan bodi belakang itu terpisah sehingga yang naik turun hanya bagian headnya saja. Kemudian bagian holder head saya rasa kokoh, tapi jangan sampai kamu lempar dari ketinggian 100 meter, jangan, karena resiko ditanggung pemerintah, kasihan pemerintah sedang banyak bebannya. Terus untuk kabel dari driver menuju LED dilindungi dengan selang karet yang lentur serta lumayan rapat pada bagian lubang bodi maupun lubang headnya. Untuk bagian bodi belakang yang terlihat lebih besar daripada sebelumnya. Yang pertama, untuk material dan warna hampir sama dengan Aoki gen pertama, yaitu terbuat dari plastik ABS yang diklaim bahan dan fitur pilihan berkualitas tinggi, namun mudah patah di bagian pengait tali jika cara memasang atau melepas tali tidak hati-hati, contohnya seperti ini. Ini baru saja patah tadi pada saat saya mencopot talinya, ketarik langsung ceprut, tugel. Aduh. Di nomor 2, pada pengait tali tersembunyi seperti ini atau sejajar atau rata sehingga terlihat lebih minimalis, namun mudah patah karena pengait tali terlalu kecil, serta desainnya berbeda dengan Aoki gen 1 sampai 3 maupun senter merek atau jenis lainnya. Ini untuk pengait talinya seperti ini ya. Ini kalau ditekan agak kuat ini patah. Baik atas maupun bawah ini patah. Ini terlalu kecil. Yang ketiga masih dengan pengait tali yang terlalu kecil sehingga mudah patah dan kurang seimbang dengan bodi senter yang cukup besar. Yang keempat, busa untuk sidat lebar tapi tipis. Kemungkinan karena menyesuaikan bodi yang lebar agar terlihat dan terasa seimbang. Yang kelima, untuk bodi dikunci dengan skrup, masih mempertahankan desain gen 1 sampai 3 sehingga lebih mudah dibongkar untuk pengetesan rel kapasitas baterai atau ingin mengupgrade bagian dalamnya. Yang keenam, ada tombol, indikator dan soket pencargeran berada di bagian bawah, masih sama dengan pendahulunya. Kemudian yang ketujuh, untuk indikator baterai ada 3 yang konsepnya berbeda dari gen sebelumnya yang hanya ada satu lubang. Berikutnya, tombol dan penutup soket charger sama persis dengan gen 1 sampai gen 3. Yang terakhir atau yang ke-9, untuk desain bentuk masih menggunakan desain yang pertama, hanya diperbesar saja. Bisa dilihat dari garis pelingkar di belakang head ini ya. Ini hampir sama atau bahkan sama dengan generasi pertama seperti ini. Sekarang untuk fitur yang dimiliki senter ini antara lain, indikator baterai ada 3 bar yang berwarna hijau baik saat di charger maupun saat dinyalakan. Terus yang kedua, pada bagian mode itu tidak ada yang istimewa belas, sama persis dengan gen sebelumnya, yaitu hanya mode terang, mode redup, SOS, dimmer, serta step down. Terus yang ketiga, memiliki proteksi atau cut off baterai. Tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk hasil pengetesan lama menyala, lama mencarger, dan kapasitas baterai jangan dijadikan acuan, karena saya yakin ada perbedaan antara senter yang ada pada saya dengan senter serupa yang berada di orang lain. Kemudian untuk alat dan settingan yang digunakan juga kemungkinan berbeda, namun saya berusaha 80% itu akurat meskipun tidak saya videokan. Pada saat senter datang, kemudian langsung saya charger dengan charger bawaannya sampai full, lalu saya nyalakan di mode terang. Lama menyala mode terang untuk Aoki 80W ini dari bar ketiga sampai bar kedua mampu menyala sampai lebih kurangnya 6 jam 20 menit atau segini. Dari bar kedua menuju bar ke-1 total menyala lebih kurangnya 9 jam 30 menit atau segini. Kemudian yang terakhir dari bar 1 sampai bar kedip kemudian mati, mampu menyala dengan durasi lebih kurang 10 jam 20 menit atau segini totalnya di mode paling terang. Kemudian setelah senter mati saya lakukan pencargeran dengan charger bawaan dengan durasi total lebih kurang 9 jam 27 menit atau segini dari bar 1 sampai bar ketiga. Setelah itu saya lanjutkan pengetesan di mode kedua atau mode redup setelah di charger full. Dari bar ketiga menuju bar kedua mampu menyala total lebih kurang 10 jam 57 menit atau segini. Kemudian dari bar kedua menuju bar pertama total menyala lebih kurang 15 jam 34 menit atau segini. Dan dari bar 1 sampai kedip lalu mati, mampu menyala dengan durasi lebih kurang 16 jam 31 menit atau segini. Ini di mode redupnya. Setelah saya tes di mode redup sampai drop, saya lakukan pencargeran kedua kalinya dengan total mencarger lebih kurang 10 jam 8 menit atau segini. Setelah pencargeran kedua full, saya tes mode dimmer yang diklaim mampu menyala nonstop 30 jam. Namun pada kenyataannya hanya mampu menyala dari bar ketiga menuju bar kedua itu kurang lebihnya 13 jam 55 menit atau segini. Dari bar kedua menuju bar ke-1 total menyala hanya mampu lebih kurang segini atau 22 jam 44 menit.
Dan yang terakhir dari bar ke-1 sampai kedip lalu mati, mampu menyala total 25 jam 25 menit atau segini 25. Jadi masih kurang 4 jam 35 menitan jika pada spesifikasi produk itu klaimnya mampu menyala 30 jam non-stop. Ini karena saya masih penasaran apakah mampu di 30 jam non-stop atau hanya gimmick saja, saya lakukan pengetesan mode dimmer itu 2 kali. Dan untuk lama menyala pengetesan mode dimmer dari bar ketiga sampai mati itu hanya mampu menyala 21 jam 41 menit atau segini. Maka dari itu saya selalu bilang agar hasil pengetesan tidak dijadikan acuan. Terus untuk pencargeran yang terakhir atau yang ketiga kalinya membutuhkan waktu total lebih kurang 9 jam 15 menit atau segini. Jadi estimasi klaim pencargeran pada box itu lebih kurang 4 sampai 6 jam itu hoax ya. Mungkin benar 4 sampai 6 jam jika hanya digunakan 1 sampai 2 jam saja atau tidak sampai benar-benar mati. Ini akan saya bongkar untuk pengecekan kapasitas baterai yang diklaim sampai 6000 mAh. Untuk bagian dalamnya seperti ini sahabat kreatif. Untuk baterainya apakah baterai bekas seperti pada gen sebelumnya atau baterai baru? Untuk baterainya sebentar. Untuk baterainya bekas ya. Di sini ada titiknya, bekas spot welding atau bekas di titik. Ada bekas titiknya seperti ini. Jadi untuk baterainya ini bekas. Meskipun di sini ada tulisan Aoki lithium baterai 3,7 volt 3000 mAh kali 2 berarti 6000 mAh. Di sini untuk baterainya bekas dikorek seperti ini. Ini kalau baterai baru nggak perlu dikorek, kalau di titik seperti ini nggak perlu dikorek ya sahabat kreatif. Jadi untuk baterainya bekas. Terus di sini ya, ini bekas korekannya melukai bagian plastik sampingnya seperti ini. Bagian sini ada semacam gronjalan. Kalau yang di center lain nggak paham mungkin ya sama atau berbeda, kurang paham juga. Sekali lagi ini saya beli di toko resminya. Untuk bagian driver seperti ini. Sebelum pengetesan seperti biasanya, untuk meyakinkan bahwa baterainya itu sudah benar-benar full, saya charger lagi menggunakan TP4056 yang di paralel. Kedua indikator nyala berwarna merah seperti ini, nanti setelah full nyala berwarna biru keduanya. Setelah kedua indikator berwarna biru, ini akan coba saya setting di 2,7. Baik sahabat kreatif, setelah settingan 2,7 selesai, untuk hasilnya 5319 mAh. Jadi untuk kesimpulan kapasitas baterai yang saya cek di sini masih jauh dari 6000 mAh. Tapi ya wajar karena baterainya itu menggunakan baterai bekas yang masih berfungsi dengan normal. Ingat ya sahabat kreatif, untuk hasil yang saya uji pasti ada perbedaan dengan cara orang lain, baik dari alat yang digunakan dan settingan yang dilakukan. Jadi tidak usah saling shock yes sendiri. Bagian bodi belakang yang terlalu besar di sini masih ada space yang cukup lebar. Jadi ini bila mana ingin di-upgrade dikasih 3 baterai mungkin masih bisa. Dan ini terlalu lebar mungkin karena space-nya yang lebar juga seperti ini. Baik sahabat kreatif, dalam video ini yang belum saya review yaitu nyala dari keempat mode pada senter ini. Setelah saya amati dan mencari referensi video lain sebagai perbandingan, untuk nyala senter ini ada penyakit bawaan dari lahir, yaitu terkena serangan epilepsi, atau saya katakan lebih jelek ketika direkam. Ini ketika direkam saja ya, tapi kalau secara langsung itu tidak. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena di mode pertama atau di terangnya, kalau secara langsung sih untuk nyala senter ini sedikit lebih terang dan penyakit epilepsinya tidak terlihat. Namun jika direkam atau bisa kamu lihat sendiri pada layar, penyakit epilepsi bawaan itu terlihat cukup jelas, yaitu kejang-kejang atau kedip di mode terangnya. Bisa terlihat di sini. Ini di mode paling terangnya, ini setelah di charger full, terangnya berkedip atau
memiliki penyakit epilepsi seperti ini. Kemudian di mode kedua atau mode redupnya malah lebih parah saat terlihat pada layar untuk penyakit ejakulasi. Untuk penyakit epilepsi maksudnya. Kalau kamu tidak percaya atau berpikiran bahwasanya saya mengedit video ini agar terlihat lebih kedip-kedip atau terlihat ya seperti ini pada layar, kamu bisa cari saja referensi pada channel yang lain sahabat kreatif. Kemudian di mode ketiga yaitu mode SOS sama seperti gen sebelumnya. Dan di mode keempat ada mode dimmer yang diklaim mampu menyala 30 jam. Namun setelah dites ternyata gak sampai segitu. Dan untuk mode dimmernya juga naik turun seperti pada gen sebelumnya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mode di center Aoki 80W ini sama persis dengan gen baik 1, 2 maupun ketiga. Ini akan coba saya tes terus di kegelapan malam sekaligus disandingkan dengan Aoki dari gen 1 sampai 3 setelah semua di charger full. Ini sudah hijau, ini juga sudah hijau, ini juga tadi sudah full. 1, 2, 3 dan cerut. Seperti ini sahabat kreatif. Ini kalau secara langsung tidak terlihat penyakit ejakulasi tidak terlihat penyakit epilepsinya atau penyakit kejang-kejangnya itu tidak terlihat. Tapi bila mana direkam bisa kamu lihat pada layar. Untuk penyakit epilepsinya itu bisa nampak seperti ini. Ini di mode paling terangnya. Kemudian di mode kedua, mode redupnya 1, 2, 3 dan cerut seperti ini. Untuk penyakit epilepsinya nampak lebih jelas lagi. Untuk yang mode ketiga adalah mode SOS seperti ini. Di SOS pun pada saat di layar atau direkam itu masih ada kedipan kecil atau meleret gitu ya. Kemudian untuk dimmernya seperti ini. Dimmernya naik turun seperti pada gen sebelumnya. Ini dinyalakan kurang lebihnya 3 menitan. Untuk bagian headnya cukup panas. Kemarin ada yang bilang, bang itu senternya terlalu panas ya karena kemebul ya. Bukan ya, kemebul itu karena ada rokok seperti ini buat ngusir nyamuk. Lebarnya seperti ini, kalau difokuskan seperti ini. Nah, ini kalau difokuskan untuk penyakit kejang-kejangnya atau kedipnya itu tidak begitu terlihat di dalam kamera. Ini mode SOS atau yang ketiga, modenya seperti ini. Kemudian untuk dimmernya, ya seperti ini. Dan bila mana dinyalakan di mode paling terang, untuk mematikannya itu sama persis dengan gen sebelumnya, yaitu harus melalui mode-mode berikutnya, yaitu mode kedua, mode ketiga, lalu mati. Sekarang akan coba saya sandingkan dengan Aoki gen pertama. Di sebelah kiri Aoki gen pertama dan di sebelah kanan adalah Aoki yang terbaru. Untuk hasilnya kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut. Seperti ini sahabat kreatif. Nah, bisa dilihat ya, untuk Aoki gen pertama itu tidak punya penyakit epilepsi atau tidak kejang-kejang. Sedangkan Aoki gen terbaru ada kejangnya seperti ini. Sebenarnya nggak pengaruh, tapi kalau di kamera itu terlihat jelek ya. Sehingga pada thumbnail saya tulis penyakit epilepsi. Ini mode pertama, kemudian mode keduanya seperti ini. Ini mode kedua dari gen pertama, mode kedua dari gen yang terbaru. Untuk cahaya yang dihasilkan, ini kalau menurut saya itu lebih imbang ya. Ini imbang kalau menurut saya. Bedanya kalau Aoki gen pertama itu lebih putih, sedangkan untuk Aoki terbaru itu sedikit kebiruan. Terus untuk bagian sampingnya, bagian samping itu lebih rapi si Aoki gen terbaru atau keluaran terbaru itu lebih rapi ya. Gradiasinya itu lebih rapi seperti ini, bisa dilihat. Mode ketiga sama, untuk kedipannya juga sama seperti ini. Untuk dimmernya juga sama persis. Bedanya kalau dimmer Aoki gen pertama itu sedikit lebih lama, sedangkan untuk Aoki gen terbaru atau keluaran terbaru itu lebih cepat sedikit. Kemudian untuk fokusnya seperti ini, 1, 2, 3 dan cerut. Nah, seperti ini sahabat kreatif, bisa kamu lihat sendiri di dalam video. Untuk sorotnya Aoki terbaru itu lebih runcing dan lebih biru, sedangkan untuk Aoki gen pertama lebih lebar dan lebih keputihan.
bisa dilihat ya. Nah, seperti ini di mode terang, kemudian mode redupnya seperti ini. Ini kalau menurut saya untuk mode redup masih kalau fokus seperti ini masih terang gen terbaru atau Aoki 80W. Kemudian nah ini kalau dari terangnya juga memang sedikit lebih terang Aoki gen terbaru. Ya mungkin ini 10-15% atau 10-20% itu lebih terang yang gen terbaru atau keluaran terbaru. Kemudian untuk dimmernya, nah untuk Aoki terbaru itu lebih cepat ya, untuk naik turunnya itu lebih cepat. Sedangkan untuk Aoki gen pertama itu sedikit lebih lambat seperti ini. Sekarang saya sandingkan dengan Aoki gen kedua atau yang dikatakan Pro. Untuk hasilnya kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut. Seperti ini sahabat kreatif. Bisa kamu lihat sendiri. Untuk Aoki gen kedua itu lebih kekuningan, sedikit lebih kekuningan. Sedangkan untuk yang terbaru itu tetap sama kebiruan. Dan untuk cahaya fokusnya juga lebih runcing Aoki terbaru. Sedangkan untuk dari segi lebar, dari segi cahaya atau cerahnya cahaya juga ini 25%, mungkin 25% lebih terang Aoki gen terbaru. Ini mode terang, mode redupnya masih terang Aoki terbaru. SOS-nya sama, kemudian untuk dimmernya juga sama persis seperti yang gen pertama, yaitu Aoki terbaru lebih cepat untuk bagian dimmernya. Terus untuk di lebarnya kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut seperti ini. Bisa dilihat kalau dari tepi itu lebih rapi gen terbaru atau Aoki terbaru. Sedangkan untuk yang Pro ini, Aoki Pro ini ngeblur ya. Gradiasinya seperti itu bisa kamu lihat sendiri. Terus untuk lebarnya juga lebih lebar Aoki yang terbaru, sedikit lah, untuk lebarnya beda sedikit. Intinya lebih lebar Aoki yang terbaru untuk lebarnya, meskipun di kamera enggak terjangkau. Kemudian untuk yang terakhir saya sandingkan dengan Aoki yang katanya Pro Plus. Untuk cahaya yang dihasilkan di mode terang dan di lebarnya kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut. Nah seperti ini. Di sebelah kiri Aoki yang Pro Plus dan yang di sebelah kanan Aoki 80W yang terbaru. Jadi kenapa dibilang 80W mungkin ya karena memang untuk cahaya yang dihasilkan itu sedikit lebih terang, cuman memiliki penyakit epilepsi gitu ya. Sedangkan untuk Aoki yang Pro Plus untuk warnanya itu hampir sama. Iya, hampir sama kalau di lebarnya seperti ini. Ini di mode terang, terus untuk lebarnya juga sedikit lebih lebar Aoki terbaru. Mode terang, kemudian mode redupnya seperti ini. Lebih terang Aoki terbaru, kemudian SOS-nya juga sama untuk dimmernya. Masih sama dengan gen-gen yang sebelumnya, yaitu lebih cepat Aoki yang terbaru. Kemudian ketika difokuskan untuk cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut seperti ini. Jadi masih sama ya, masih sama. Lebih terang sedikit ini 20%an. Enggak, 25%an lebih terang Aoki yang terbaru. Terus untuk runcingnya kecilnya juga lebih kecil Aoki terbaru seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi bisa kamu lihat sendiri, bisa kamu bandingkan sendiri. Aduh, bagian headnya ini panas, ini nyala 10 menitan. Bagian head si Aoki 80W itu lebih panas, sangat-sangat panas. Ini kalau dipegang lama-lama pakai tangan itu nggak kuat. Sangat panas. Ini saya nggak punya termometer gitu ya. Kalau punya termometer ini bisa dicek menggunakan termometer. Jadi lebih terang Aoki yang terbaru 80W. Kemudian di mode kedua atau mode redupnya cerut seperti ini juga masih terang Aoki gen yang keluaran terbaru. SOS-nya sama, untuk dimmer sama persis dengan gen sebelumnya. Untuk Aoki yang 80W itu lebih cepat.
Seperti itu tadi sahabat kreatif untuk cahaya yang dihasilkan dari Aoki 80W ini, dan ketika dibandingkan dengan gen yang sebelumnya. Bisa kamu simpulkan sendiri, bisa kamu nilai sendiri mana yang lebih baik menurut pendapat pribadi masing-masing. Kesimpulan dari Aoki 80W ini dari segi kekurangan itu cukup banyak. Antara lain, 1. Nyala kedip ketika direkam. 2. Pengait tali terlalu kecil atau kurang kuat. Kemudian yang ketiga, tali kepala sedikit lebih kencang. Yang keempat, harganya lebih mahal. Seperti biasa untuk baterainya menggunakan baterai bekas meskipun isinya ada 2. Kapasitas baterai jauh dari yang diklaim kalau untuk senter yang ada di saya ini. Terus yang ketujuh, bodi belakang lebar tapi hanya berisi 2 baterai serta masih banyak space di bagian dalamnya. Yang kedelapan, pencargeran cukup lama. Yang kesembilan, klaim pada produk kebanyakan gimmick. Kemudian untuk yang ke-10, untuk saya sendiri, ketika senter ini dikenakan di kepala, terasa kurang nyaman karena terlalu besar dan bagian headnya ketika difokuskan seperti ini, berasa punya tanduk atau bahasa Jawane ya modot ya. Utawane nyongok, utawane nyoglak ya, gara-gara kedawan das. Ini terlalu panjang sehingga ketika dikenakan di kepala, POV-nya seperti ini mungkin, POV-nya. Oh, sebentar. Nah, seperti ini. Oh, kelihatan tangannya. Nah, seperti ini, POV-nya seperti ini. Ketika difokuskan, nggak difokuskan juga panjang seperti ini. Apalagi kalau diteguk, nah modut seperti ini ya, nyoglak. Adapun kesimpulan dari keunggulannya yaitu 1. Penutup baterai mudah dilepas pasang. 2. Baterai bisa di-upgrade. Yang ketiga, indikator baterai sedikit lebih mewah daripada gen sebelumnya. Terus yang keempat, memiliki fitur step down. Dan yang terakhir, memiliki fitur cut off atau proteksi pada bagian baterai. Sehingga untuk baterainya bisa lebih tahan lama. Tapi banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya beli senter baru merek Aoki dari yang gen sebelumnya, meskipun baru digunakan 2 jam, itu langsung mati. Banyak sekali yang mengeluhkan hal tersebut. Baik sahabat kreatif, semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton dari awal sampai akhir. Kritik dan saran tetap saya nantikan agar kedepannya bisa lebih baik dan bisa memberikan informasi yang akurat. Bagi kamu yang tidak terima dengan hasil reviewan saya, silahkan tinggalkan saja opini di dalam kolom baku hantam. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.